Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil mutlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqi ala al-itlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ashabal fadilah, para kiai, para asatizah, para tuan guru yang cukup banyak hadir di majelis yang mulia ini. Jarang majelis maulid mengundang begini banyak tuh guru. Bingung ngamplopinnya. Tapi Ustadz Mahmud, Masya Allah, karena cinta kepada para ulama, diundang kawan-kawannya dari kalangan asatizah untuk hadir di majelis maulid di Mushola At-Taufiq ini. Mudah-mudahan hadirnya para guru kita yang menyempatkan diri hadir di tempat ini menambah barokah majelis maulid pada malam hari ini. Teriring doa, mudah-mudahan para guru sekalian senantiasa dipanjangkan usianya dalam ketaatan. Allah berikan keberkahan ilmu dan kehidupannya, dan semoga dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang berdiri menyampaikan mau'izah adalah Kiai Syahrani Mardani. Namun tadi disebutkan beliau masih dalam masa karantina karena baru kembali daripada Amerika. Jadi terpaksa Al-Fakir untuk menggantikan posisinya, walaupun dari segi kelayakan mungkin masih banyak guru-guru yang lebih layak menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Mungkin dipilihnya saya karena faktor kedekatan. Rumah saya dekat, hubungan saya juga dekat. Istri beliau itu adalah misanan saya. Jadi saya bukan orang lain sama Ustaz Mahmud, gak batal wudunya. Jadi alhamdulillah ini kali pertama Al-Fakir berdiri menyampaikan tausiah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini pernah dikunjungi para ulama-ulama yang istiqomah. Yang berdiri di sini juga mereka-mereka yang istiqomah dalam perjuangan. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i tidak pernah absen datang dalam peringatan Maulid di Mushola At-Taufiq. Namun beliau sudah kembali, tetapi perjalanan dakwah harus tetap diteruskan. Semoga kita yang muda-muda ini, yang masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat meneruskan estafet perjuangan yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita. Karena tantangan dakwah ke depan itu lebih dahsyat dan lebih hebat daripada yang sebelumnya. Tahun-tahun ke depan adalah tahun yang sangat mencabar, yang sangat menantang bagi umat Islam. Semoga para ulama Allah berikan keistiqomahan sehingga dapat membimbing kita di jalan yang lurus, di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantara nama yang disematkan kepada baginda Rasulullah adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah yang terpilih.
Al-Mustafa artinya yang terpilih. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, wastafa min Bani Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashimin, wastafani ala Bani Hashimin." Allah telah memilih dari anak Nabi Allah Ibrahim, yaitu Ismail, dan Allah memilih dari anak-anaknya Ismail itu, yaitu Bani Kinanah, dan Allah memilih dari kalangan Bani Kinanah, yaitu Quraisy. Allah kemudian yang memilih dari Quraisy, yaitu Bani Hashim, dan Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah orang yang terpilih. Dan kalau kita pelajari dalam perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang berkaitan dengan Nabi adalah pilihan daripada Allah. Tatkala Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Madinah, yang mereka begitu gembira dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut ingin mengajak Nabi singgah dan tinggal di rumahnya. Nabi tidak ingin menyakiti hati mereka. Kemudian Nabi katakan, "Biarkan untaku pergi kemana yang dia inginkan. Apabila unta itu berhenti, disitulah tempat aku akan tinggal." Kemudian unta itu berjalan tanpa ada yang mengawal, dan unta itu berhenti di rumah salah seorang sahabat Nabi yang kita kenal, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu kemudian berhenti dan duduk di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kemudian berkata, "Di sini aku akan tinggal." Sahabat ini begitu gembira, luar biasa gembiranya. Kenapa? Rumahnya terpilih menjadi tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Tetapi jamaah sekalian, unta yang diam berhenti di rumahnya Abu Ayyub itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memilih unta itu harus berhenti di mana. Dan ternyata rumah itu juga adalah rumah yang sangat-sangat bersejarah. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ataupun dalam kitab Mawahibul Laduniyah, itu diceritakan bahwa 700 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, ada seorang raja yang bernama Tuba Al-Himyari. Beliau berkuasa di daerah Yaman. Ketika beliau mengekspansi daerah jajahannya sampai di daerah Yathrib, waktu sampai di daerah itu dia diberitahu oleh seorang ulama dari kalangan ahlul kitab. Dikatakan, "Tuan Raja, di tempat ini akan diutuskan Nabi akhir zaman. Tempat ini adalah tempat yang akan dimuliakan oleh Allah." Dijelaskan oleh alim ini siapa Nabi akhir zaman dan bagaimana kemuliaannya. Kemudian Raja Tuba Al-Himyari ini merasa terpegun dan tertarik. Kemudian dia utus 400 orang alim ulama
untuk tinggal di kota itu, di kota Yathrib. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Dibuatkan rumah oleh raja ini. Kemudian satu rumah dibuat agak berbeda. Yang satu rumah ini dibuat 2 tingkat, yang lainnya 1 tingkat. Di antara 400 orang ulama ini, yang paling tua dititipkan surat oleh Raja Tubba al-Himyari. Surat itu isinya adalah pengakuan bahwa dia beriman kepada Nabi akhir zaman. Dititipkan kepada ulama yang paling tua yang tinggal di rumah itu, yang 2 tingkat itu. Namun tunggu, nabinya belum diutuskan, sedangkan rajanya meninggal, ulama yang paling tua juga meninggal. Surat itu turun ke anak cucunya, terus turun, sampailah rumah itu ditempati oleh keturunan ulama yang paling tua itu, yang menjadi rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Jadi Abu Ayyub al-Ansari adalah masih keturunan ulama yang paling tua itu. Makanya onta itu tidak sembarangan berhenti. Raja Tubba al-Himyari sudah siapkan tempat peristirahatan ketika Nabi akhir zaman datang ke kota Yathrib. Maka dia diantarkan oleh Allah untuk tinggal di rumah itu, rumah yang sudah dipersiapkan oleh raja pada waktu itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada yang sengaja, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kenapa orang Madinah, orang Thayyibah, mereka lebih mudah menerima ajakan Nabi, karena mereka masih keturunan orang-orang yang dulu diamanahkan untuk menerima kedatangan Nabi akhir zaman. Maka mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan itu bukan karena kemauan mereka, tapi karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ke belakang lagi, ketika Nabi Muhammad SAW itu belum dilahirkan, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, dia diajak oleh ayahnya yaitu Abdul Muttalib untuk datang ke rumahnya Wahab, bapak kepada Aminah binti Wahab, daripada kalangan Bani Zuhrah. Bapaknya itu pemimpin dari kalangan Bani Zuhrah. Abdullah dipilihkan wanita yang paling terhormat pada waktu itu, yaitu Aminah binti Wahab. Padahal ada wanita lain yang juga jatuh hati kepada Abdullah. Wanita itu dari kalangan Bani Asad. Jadi di Mekah, ya, di Mekah itu walaupun mayoritasnya adalah masyarakat paganis, masyarakat yang menyembah banyak Tuhan, tetapi ada kabilah yang tetap berpegang dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Kabilah itu adalah kabilah Bani Asad. Disitulah kabilahnya Khadijah radhiyallahu anha dan juga Waraqah bin Naufal. Itu kabilahnya daripada mereka, yaitu kabilah Bani Asad. Ada seorang wanita dari kalangan Bani Asad yang jatuh hati dengan Abdullah, namanya Qutailah. Dia ingin dia menjadi istrinya Abdullah. Namun Allah tidak gerakkan Abdullah untuk tertarik kepadanya. Dia lebih mengikuti keinginan ayahnya agar menikah dengan Aminah.
Ketika hari pernikahannya, Abdullah dan bapaknya ini terpaksa lewat di perkampungan Bani Asad, rumahnya Qutailah. Ini Qutailah sengaja ngelongok dari jendelanya, godain kali terakhir, kali-kali aja bisa ini. Ketika Abdullah lewat dan rombongan lewat, Qutailah sengaja berdiri di depan pintu sambil menggoda, kali-kali aja nyangkut. Tetapi Abdullah terus melanjutkan perjalanannya. Padahal sebelumnya ini luar biasa nih cintanya kepada Abdullah, dirayu-rayu. Tapi Abdullah tidak mengikuti kehendak daripada wanita ini. Dia terus menikah kepada Aminah. Hari pertama di mana Abdullah tinggal di rumah Aminah, waktu itu dikatakan bahwa Aminah langsung hamil. Waktu itu Aminah langsung hamil. Ketika Abdullah keluar daripada rumah Aminah, lewat di rumahnya Qutailah, kemudian ketemu sama si Qutailah ini. Tapi Qutailah nggak godain, nggak ngapa-ngapain, cuma dipelontotin aja dia. Kata Abdullah, kenapa kamu tidak goda aku lagi seperti yang kemarin? Kamu masih mau dengan saya? Gitu. Apa kata Qutailah ini? Faraqakan nur alladhi kana ma'aka bil amsi. Cahaya yang ada pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Walaysa li bika al-yawma hajah. Maka aku enggak ada urusan lagi sama kamu. Sesungguhnya aku ingin menikah dengan engkau karena aku ingin dapat cahaya itu. Dia tahu bahwa cahaya itu adalah bukan cahaya sembarangan, tetapi cahaya yang bersumber daripada cahaya kenabian, Nabi akhir zaman. Tetapi Allah tidak memilih Qutailah menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW. Allah memilih rahim Aminah sebagai tempat persinggahan nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sembarangan orang-orang yang bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Kita tarik ke belakang lagi, pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita tahu kan bahwa Nabi Ibrahim itu anaknya bukan hanya Ismail. Nabi Ibrahim juga punya anak yang bernama Ishak. Ada kejadian peristiwa yang sama-sama kita hafal. Nabi Ibrahim asalnya tinggal di Syam, di Palestina. Kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk pindah hijrah dari Syam ke kota yang tidak ada penghuni, ke lembah yang tidak ada penghuni. Waktu itu kebetulan Ibrahim baru dapat anak dari istri yang kedua. Ya. Istri yang pertama namanya Sarah, sudah lama menikah, tidak kunjung punya zuriyah. Istri yang kedua namanya Hajar. Kemudian Allah berikan zuriyah melaluinya, yaitu namanya Ismail. Ketika Ismail ini sudah lahir, timbul perasaan cemburu pada hatinya siapa? Hatinya Sarah. Maka Allah tidak ingin rasa cemburu itu membakar hatinya Sarah. Disuruh Ibrahim untuk hijrah, pindah, tinggalkan negeri ini, bawa anak istrimu ke lembah Bakkah, tempat yang tidak ada orang. Jangankan orang, tumbuhan gak mau tumbuh. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, di rumahmu yang terhormat. Dibawa anak dan istrinya itu jauh, merentasi beberapa kilometer. Ditinggalkan kemudian anak dan istri itu di tempat yang kosong, tidak ada penghuni. Kemudian ditinggal begitu saja Ibrahim dengan
ibunya yaitu Hajar. Maaf, Ismail dengan Hajar ditinggalkan begitu saja. La salam wala kalam, langsung cabut. Istrinya bingung, kenapa engkau tinggalkan kami sendirian di tempat ini? Ibrahim gak jawab. Ibrahim gak ngomong apa-apa. 2 kali ditanya Nabi Ibrahim diam. 3 kali ditanya Nabi Ibrahim diam. Kemudian ditanya oleh istrinya, apakah ini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk. Iya. Kata istrinya, kalau Allah yang menyuruh engkau untuk tinggalkan kami di sini, kami yakin kami tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Ismail ini tumbuh menjadi anak yang sudah bisa dianggap bisa membantu ayahnya bekerja. Dibangunlah Ka'bah daripada pondasi yang sudah hampir hilang itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dan anaknya meninggikan bangunan Ka'bah itu. Kemudian setelah selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa dengan beberapa doa. Di antara doa yang dinukilkan, yang dikutip oleh Allah dalam Al-Quran adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang nabi, seorang rasul yang membacakan ayat-Mu, mengajarkan mereka Al-Quran dan Alkitab dan As-Sunnah, kemudian menyucikan mereka. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doa itu hanya Nabi tujukan sewaktu Nabi berada di kota Mekah. Padahal yang kita tahu, Nabi Ibrahim itu punya anak yang cukup ada beberapa orang. Tetapi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah ini. Ketika Nabi berada di kota Mekah, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utuskan dari kalangan mereka rasulan minhum, seorang rasul dari bangsa mereka, dari kalangan mereka. Maka doa ini baru diijabah jauh setelah kewafatan Nabi Ibrahim. Kosong setelah Nabi Ismail, baru kemudian dilahirkan Nabi akhir zaman dari tempat di mana Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Quran tidak pernah Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah doa untuk dari kalangan anaknya yang lain. Kita tahu bersama bahwa Nabi Ibrahim punya anak yang namanya Ishak. Dari Ishak itu ada anak yang namanya Yakub. Yakub itu kemudian menjadi Bani Israel. Tapi tidak pernah kita temukan satu doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim untuk mereka. Nabi Ibrahim hanya panjatkan doa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maknanya dari rangkaian kisah-kisah yang tadi saya ceritakan, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan sembarangan orang yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang dapat menerima ajaran ini dengan begitu mudah. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki mereka mendapatkan nikmat ini, kemudian mereka dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka nikmat ini adalah nikmat yang paling agung setelah nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat ini dengan cara kita mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid tidak akan menjadi kesan apa-apa kalau setelah ini tidak ada pengaruh dalam diri kita. Bagaimana cara kita mengikuti, mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
setiap peringatan Maulid yang kita hadiri, menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, memberikan kekuatan kepada kita tentang bagaimana berharganya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita diakui menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian, sesuai dengan permintaan ceramah hanya sampai jam 10:30. Pas. Insyaallah mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.